itu, Arman memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Sudah sangat sering ia bekerja lembur hingga larut malam, dan tubuhnya mulai kelelahan. Namun, keputusan itu membawanya ke pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Stasiun kereta bawah tanah yang biasanya ramai kini sunyi senyap. Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 10.30 malam, dan hanya ada beberapa orang di peron, menunggu kereta terakhir. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari lorong gelap di ujung stasiun, membuat suasana semakin tidak nyaman. Arman menunggu sambil menggulir layar ponselnya, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang merayap di dadanya. Tetapi ketika ia mengangkat kepala, ia menyadari bahwa peron yang tadinya ada beberapa orang, kini kosong. "Loh, kemana semua orang?" gumamnya. Ia berdiri dan melihat ke sekeliling. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada pengumuman kereta, bahkan suara angin pun seakan hilang. Hanya ada keheningan mencekam terasa di sekitarnya. Dengan sedikit gugup, ia memutuskan untuk berjalan ke ujung peron, mencari seseorang untuk bertanya. Namun, semakin ia melangkah, semakin peron itu terasa panjang. Ujungnya yang seharusnya terlihat kini seolah menjauh. "Ini tidak masuk akal," gumam Arman. Tubuhnya kemudian berbalik, bermaksud kembali ke tempat ia duduk sebelumnya. Tapi yang mengejutkan, peron di belakangnya juga terlihat seperti lorong panjang yang tak berujung. Tidak ada kursi, tidak ada tanda ia pernah berada di sana sebelumnya. Panik mulai menguasai dirinya. Ia mencoba berlari ke salah satu ujung, berharap menemukan pintu keluar atau setidaknya tanda-tanda bahwa ia tidak sendirian. Tapi setiap langkahnya hanya membawa dia kembali ke tempat yang sama. "Halo? Apa ada orang?" teriaknya, suaranya menggema di dalam keheningan. Tiba-tiba, lampu di peron mulai berkedip-kedip, dan suara derit pelan terdengar dari kejauhan. Arman berhenti, napasnya terengah-engah. Dari ujung lorong, ia melihat bayangan seseorang perlahan mendekat. "Maaf, Pak. Bisa bantu saya keluar dari sini?" serunya penuh harap. Namun, semakin bayangan itu mendekat, Arman menyadari ada yang salah. Sosok itu tidak berjalan seperti manusia biasa. Gerakannya tersendat, seolah-olah kakinya terseret. Dan wajah itu tidak memiliki mata, hanya rongga kosong gelap yang menatap lurus ke arahnya. Arman berlari sekuat tenaga, tidak peduli kemana arah tujuannya. Jantungnya berdetak kencang, dan kakinya terasa lemas. Tapi bayangan itu terus mengikuti, suaranya semakin mendekat, seperti sesuatu yang menyeret dirinya di lantai. Akhirnya, di kejauhan, Arman melihat sebuah pintu bercahaya. Ia memaksa dirinya untuk berlari lebih cepat, tangannya terulur ke arah pegangan pintu. Tapi tepat ketika ia hampir menyentuhnya, suara seretan itu berhenti. Ia menoleh perlahan, dan sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Wajah tanpa mata itu kini tersenyum, mulutnya yang robek hingga ke telinga membentuk senyuman lebar yang mengerikan. "Selamat datang di lorongku," bisik makhluk itu dengan suara serak, sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, petugas stasiun menemukan tas kerja dan ponsel Arman di kursi peron. Tidak ada jejak dirinya, dan kamera keamanan hanya menunjukkan dia berjalan ke ujung peron, kemudian menghilang begitu saja.